Terima kasih dok sarannya, walaupun bawel tapi bener dokter udah sayang sama kita semua. Makasih banyak ya Bu. Kenapa banyak sekali kesimpulan dokter yang banyak berbeda dari dokter-dokter yang lain? Karena dokter selama berpraktek 9 tahun itu memantau kondisi dan perkembangan pasien-pasien dokter. Jadi nggak sekali datang udah dokter lupain gitu aja. Tapi benar-benar dokter follow up. Nah dari hasil follow up dokter tersebutlah ketemu yang namanya pola. Pola seperti apa? Ya pola perilaku pasien, pola makan pasien. Nah, dari pola-pola tersebut, dokter lakukan yang namanya analisis. Dari proses analisis tersebut, dokter reduksi mana-mana yang penting, mana-mana yang nggak penting. Dari pola yang sudah dokter pilah dan pilih tersebutlah, ketemulah beberapa hal yang mencolok dan memiliki pola yang hampir sama atau mirip-mirip dengan pasien-pasien lainnya. Jadi saling berkesinambungan dan terkait satu sama lain. Kemudian dokter cari tahu apakah pola-pola yang muncul ini memang memiliki dasar teori yang cukup supaya dokter bisa mengkaitkannya dengan kondisi yang dialami pasien. Dan kalau semisalnya sudah ketemu kecocokan, maka dokter uji kembali hasil kesimpulan dari menganalisis pola tadi ke pasien-pasien dokter. Misal jangan makan ini, jangan makan itu, makanlah ini, cukupi kebutuhan protein hewani dan lain-lain. Dan setelah diobservasi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, ternyata alhamdulillah membawa manfaat yang signifikan. Makanya pertama kali dokter share mengenai pantang memantang makan, cara hitung protein, dan lain-lain, dokter sebut di awal bahwa ini adalah ilmu mahal. Karena ilmu itu muncul dari hasil dedikasi, keseriusan, dan ketekunan dokter dalam menangani pasien-pasien dokter sepenuh hati. Makanya menjadi seorang dokter itu sangatlah susah. Seorang dokter mesti belajar seumur hidup. Belajar itu bisa dari mana aja. Dan yang perlu diingat, karena kita dokter bertemu sehari-hari dengan yang namanya pasien, sebenarnya pasienlah yang membentuk seorang dokter semakin ahli dan semakin mahir dalam menangani beberapa kasus dan memecahkan permasalahan pasien. Makanya landasan berpikir mesti kuat supaya bisa menyadari segera pola-pola yang ada di pasien. Tujuannya buat apa? Ya buat pasien itulah, buat siapa lagi. Sehingga kalau misalnya masih ada yang nyinyir, tolong blok aja sosial media dokter supaya nggak bisa lihat lagi konten-konten edukasi yang mahal ini secara gratis. Tapi kalau misalnya masih nyinyir dan nggak mau ngeblok dokter, dokter yang blok.